Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sebuah perjalanan spiritual yang akan mengajak kita untuk menyelami kisah penuh hikmah dari seorang nabi yang setia, penuh pengorbanan dan kasih sayang. Nabi Harun alaihissalam, saudara kandung Nabi Musa alaihissalam, adalah seorang pemimpin yang tiada henti mengarahkan kaumnya kembali kepada jalan Allah. Meskipun cobaan demi cobaan datang silih berganti. Kisah beliau adalah kisah tentang kesetiaan dalam iman, perjuangan tanpa pamrih, dan keteguhan hati untuk membimbing umat ke arah yang benar. Dari saat kelahirannya hingga wafatnya, Nabi Harun tidak hanya dikenal sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang saudara, sahabat, dan pemimpin yang tak pernah lelah memberikan contoh terbaik dalam kehidupan. Mari kita ikuti bersama perjalanan luar biasa ini untuk mengambil pelajaran berharga dari perjuangan dan keteladanan Nabi Harun yang hidupnya menjadi cerminan bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, bertakwa kepada Allah, dan menjaga kesetiaan dalam setiap langkah kita. Selamat menyimak kisah penuh inspirasi ini. Di tanah Mesir yang megah, di balik gemerlap istana dan kekuasaan Fir'aun yang sewenang-wenang, hidup satu kaum yang tertindas, Bani Israel. Mereka dijadikan budak, dipaksa bekerja siang dan malam, dan ditekan oleh ketakutan tanpa henti. Ketika ramalan sampai ke telinga Fir'aun bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjadi penyebab runtuhnya kekuasaannya, ia pun mengeluarkan perintah kejam. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum itu harus dibunuh. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan menjadi pelita bagi umatnya. Dialah Harun, putra dari pasangan Imran dan Yukabed, seorang anak yang kelak dikenal karena kefasihannya, kelembutannya, dan keberaniannya menyuarakan kebenaran. Harun lahir sebelum Musa dan tumbuh dalam bayang-bayang kekejaman Fir'aun. Namun dengan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya, ia tumbuh menjadi pribadi yang bijak dan pemberani. Tak seperti Musa yang kelak diasuh di istana Fir'aun, Harun tumbuh di tengah-tengah kaumnya sendiri, menyaksikan penderitaan Bani Israel dengan mata kepala sendiri, dan merasakan derita mereka dalam jiwanya. Sejak kecil, Harun dikenal sebagai pemuda yang cerdas, fasih berbicara, dan disegani oleh kaumnya. Ia menjadi jembatan antara mereka yang tertindas dengan harapan akan kebebasan. Bertahun-tahun kemudian, ketika Musa menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, ia meminta satu hal. Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun, saudaraku." Al-Quran Surat Thaha ayat 25-30. Dan dari sinilah perjalanan agung dua nabi bersaudara dimulai, Musa sang pembawa tongkat mukjizat, dan Harun sang penyampai kata yang lembut dan menenteramkan. Sebuah misi besar telah menanti mereka, sebuah perjuangan menghadirkan cahaya di tengah gelapnya kekuasaan tiran, dan Harun akan memainkan peran penting dalam sejarah yang akan mengubah dunia. Di suatu hari yang sunyi di tanah suci, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah, sebuah amanah besar menghadapi Fir'aun, sang penguasa zalim yang telah menindas Bani Israel selama puluhan tahun. Musa, meski telah diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar putih, tetap merasa tidak cukup kuat menghadapi kekuasaan besar itu sendirian. Ia mengangkat wajahnya ke langit dan memanjatkan doa. Musa berdoa penuh keyakinan, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengannya, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." Al-Quran Surat Thaha ayat 29-32. Maka Allah pun mengabulkan permintaan itu. Harun diangkat menjadi nabi. Bersama Musa, ia diberi tugas menyampaikan risalah tauhid kepada Fir'aun dan kaumnya.
Maka berangkatlah dua bersaudara itu, bukan sebagai prajurit, bukan sebagai bangsawan, tetapi sebagai utusan langit, membawa pesan kebenaran, menghadapi raja yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun berkata dengan sombong, "Bukankah aku Tuhanmu yang paling tinggi?" Al-Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Dalam istana megah yang dipenuhi kilauan emas, Harun berbicara dengan lembut namun tegas, menyampaikan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang sesungguhnya. Dalam percakapan yang menegangkan, Musa menunjukkan mukjizatnya dan Harun menguatkan dengan kata-kata yang menusuk hati. Tetapi Fir'aun tetap angkuh, maka terjadilah perdebatan antara kebenaran dan kebatilan. Dan dua nabi itu tak gentar. Allah telah menguatkan mereka. "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut." Al-Quran Surat Thaha ayat 43-44. Di tengah kerasnya kekuasaan dan kekafiran, Harun tetap berdiri teguh. Sebagai saudara dan pendamping Nabi Musa, ia tidak hanya membawa kata, tetapi juga hikmah dan kelembutan. Disitulah Harun menunjukkan jati dirinya, seorang nabi, seorang pemimpin, dan seorang saudara yang setia. Pertarungan belum usai, tapi kebenaran telah menampakkan sinarnya. Perjalanan dakwah mereka baru saja dimulai. Setelah sekian lama dalam belenggu, hari itu akhirnya tiba. Bani Israel dibebaskan dari cengkeraman Fir'aun. Dengan izin Allah, Nabi Musa alaihissalam membelah laut dan kaumnya melintasi jalan kering di tengah lautan. Fir'aun yang mengejar mereka tenggelam bersama bala tentaranya. Kemenangan besar, namun ujian belum usai. Dalam pengembaraan menuju tanah yang dijanjikan, Allah memanggil Musa ke Gunung Tur selama 40 malam untuk menerima wahyu, kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Sebelum berangkat, Musa mempercayakan kepemimpinan sementara kepada saudaranya. Musa berkata, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Harun menerima amanah itu dengan hati berat karena ia tahu memimpin kaum yang baru saja bebas dari penindasan bukanlah hal yang mudah. Mereka belum kokoh dalam iman dan belum matang dalam ketundukan kepada Allah. Harun berusaha mengatur mereka, mengajarkan nilai-nilai tauhid, menyatukan yang tercerai-berai. Tapi di dalam hati sebagian dari mereka masih tertinggal rasa kagum pada kebesaran dunia Fir'aun. Dan dalam ketidakhadiran Musa, celah-celah itu mulai terbuka. Suara-suara keraguan, kebosanan, dan kehampaan mulai terdengar. Harun menyabarkan mereka, tapi fitnah telah mengintai. Seseorang dari mereka, Samiri, mulai menyusun tipu daya, dan dalam waktu singkat, ujian besar pun tiba. Dalam keheningan gurun dan keletihan jiwa, Harun tetap berdiri sebagai penjaga amanah, sebagai juru dakwah, dan sebagai saudara yang setia. Tapi badai sesungguhnya belum dimulai, dan cobaan paling berat segera datang. 40 hari telah berlalu. Nabi Musa belum juga kembali dari Gunung Tur. Kegelisahan mulai menjalar di hati Bani Israel. Mereka yang terbiasa hidup di bawah kekuasaan Fir'aun, kini merindukan bentuk fisik yang bisa mereka sembah. Dalam kekosongan itu, muncul seorang pria yang licik dan penuh tipu daya, Samiri. Dengan siasatnya, ia memanfaatkan sisa perhiasan dari Mesir. Ia membentuk sebuah patung anak sapi dari emas dan mengklaim, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa," tetapi ia telah lupa. Al-Quran Surat Thaha ayat 88. Sebagian besar kaum pun terpedaya. Mereka menyembah patung anak sapi itu. Mereka menari di sekitarnya. Mereka lupa ajaran tauhid yang baru saja diajarkan. Harun menyaksikan semua itu dengan hati yang hancur. Ia mencoba mencegah. Ia mengingatkan. Ia menyeru, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian sedang diuji dengan patung anak sapi itu.
Tuhanmu hanyalah Tuhan yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Al-Quran Surat Taha ayat 90. Tapi mereka menolak. Mereka mengancamnya. Harun sendirian, tanpa kekuatan, hanya dengan kelembutan dan sabar sebagai senjatanya. Ia takut bila ia memaksa mereka dengan kekerasan, maka umat akan tercerai-berai. Ia memilih menunggu Musa kembali, menunggu kebenaran, menegakkan dirinya sendiri. Dan akhirnya, hari itu datang. Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung. Matanya menatap tajam, tangannya menggenggam loh batu. Ia murka. Ia melempar loh batu itu dan langsung menarik Harun. Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka sesat? Mengapa kamu tidak mengikutiku? Apakah kamu telah mendurhakai perintahku? Al-Quran Surat Taha ayat 92-93. Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan kepalaku. Aku takut engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak menjaga perintahku. Quraish Taha 94. Musa terdiam. Ia melihat air mata di mata Harun. Ia menyadari Harun tidak lalai. Ia telah bersabar di tengah badai, menjaga kaumnya dengan cinta, meski harus memikul luka. Dua nabi bersaudara itu kembali menyatukan langkah. Mereka menghapus patung anak sapi itu. Mereka bersihkan kembali hati kaumnya. Tapi luka akibat syirik itu menyisakan bekas yang dalam. Dan tobat pun harus ditebus dengan harga yang mahal. Kebohongan besar telah terbongkar. Setelah kesesatan yang begitu dalam, kaum Bani Israel kembali tersadar. Namun, tobat mereka tidaklah mudah. Mengikuti bisikan hati yang salah, menyembah selain Allah, telah membawa mereka pada kesesatan yang dalam. Musa dan Harun berdiri di tengah mereka. Harun, dengan wajah penuh pengorbanan, mengingatkan kaumnya akan kedukaan yang mereka timbulkan dengan dosa syirik itu. Hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menyembah anak sapi itu. Bertobatlah kepada Tuhan yang Maha Pengampun, lalu bunuhlah diri kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan. Dan Allah menerima tobat mereka. Kaum yang telah sesat itu harus membayar harga atas kelalaian mereka, sebagai bentuk pengorbanan diri untuk kembali kepada jalan yang benar. Di hadapan Musa dan Harun, mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka meminta ampunan kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Harun tetap sabar. Ia tahu bahwa untuk memimpin mereka menuju kesucian, ia harus mendampingi mereka dengan kelembutan dan pengertian, memberi mereka kekuatan untuk bangkit kembali. Ya Tuhan kami, ampunilah kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Allah mengabulkan doa mereka. Allah menerima tobat mereka dan membersihkan jiwa mereka dari noda-noda kesesatan yang telah membelenggu mereka. Perjalanan mereka menuju pemurnian tauhid belum selesai. Namun, di saat yang penuh keterbukaan itu, mereka mulai kembali pada jalan yang benar. Dan Harun, sebagai pemimpin yang setia, tidak pernah berhenti memberi nasihat. Dalam kesulitan dan ujian, ia selalu mengingatkan mereka bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan hanya dengan berpegang teguh pada tauhid mereka akan memperoleh kemenangan sejati. Harun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Hanya kepadanya kita berserah. Hanya dengan beriman kepadanya kita akan menemukan kebahagiaan. Tahun-tahun berlalu, kaum Bani Israel kini telah berada di jalan yang benar. Dengan bimbingan Musa dan Harun, mereka kembali kepada Allah. Mereka meninggalkan kesesatan yang pernah menjerat mereka dan mulai mematuhi petunjuk Taurat yang diwahyukan kepada mereka. Namun, seperti semua umat yang datang dan pergi, tak ada yang abadi. Hari yang penuh kesedihan itu pun tiba. Harun, yang telah menjadi pemimpin yang setia, yang tak pernah lelah dalam membimbing umatnya, akhirnya dipanggil oleh Allah.
Nabi Harun alaihissalam dengan segala jasa dan pengorbanannya dipanggil ke sisinya. Dalam kesunyian malam, ketika ia merasa ajalnya semakin dekat, Harun menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ya Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku telah melakukan yang terbaik untuk umatku, dan sekarang aku hanya berharap kepadamu. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Harun wafat dengan damai. Namun, warisan yang ia tinggalkan, warisan kesetiaan, keimanan, dan pengabdian kepada Allah, tetap hidup dalam hati Bani Israel. Kaum Bani Israel merasakan kehilangan yang mendalam, karena mereka tahu bahwa tanpa Harun, mereka akan kehilangan sosok pemimpin yang penuh kasih, yang selalu menunjukkan jalan menuju Allah. Harun meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ia mengajarkan kepada kaumnya tentang kesabaran, pengorbanan, dan yang paling penting, keikhlasan dalam menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Walau telah tiada secara fisik, jiwa dan perjuangan Harun tetap hidup dalam setiap langkah umatnya. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran, dan kami telah memberikan kepadanya Musa, saudara kandungnya, Harun sebagai seorang nabi. Al-Quran Surat Maryam ayat 53. Harun adalah seorang nabi yang tak hanya dikenal karena keberanian dan kepemimpinannya, tetapi juga karena kasih sayangnya terhadap umatnya. Sebagai pemimpin yang penuh kelembutan dan kebijaksanaan, ia tetap menjadi teladan bagi setiap generasi yang datang setelahnya. Wafatnya Nabi Harun bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan spiritual yang tak berkesudahan. Kisah hidupnya mengajarkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk berjuang demi kebaikan umat, dan untuk tetap sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Kisah Nabi Harun adalah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kasih sayang seorang pemimpin kepada umatnya. Ia tidak hanya seorang nabi, tetapi juga seorang saudara yang tak pernah meninggalkan kaumnya, seorang pemimpin yang selalu mengingatkan untuk kembali kepada Allah, meski di tengah badai kesulitan. Warisan yang ditinggalkannya adalah pelajaran hidup yang abadi, bahwa keimanan yang tulus, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kepatuhan kepada perintah Allah adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Kita, sebagai umat yang mengikuti jejak para nabi, harus senantiasa mengingat kisah-kisah mereka untuk menguatkan iman kita, mengarahkan hati kita pada jalan yang benar, dan menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sesungguhnya, setiap langkah mereka adalah langkah menuju kemuliaan, setiap kata mereka adalah pelajaran hidup, dan setiap perjuangan mereka adalah cahaya bagi umat yang datang setelahnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu setia dalam menjalani hidup, mengingatkan kita akan pentingnya kesabaran, dan menguatkan kita dalam berjuang untuk kebaikan umat dan agama. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan menjadikan kita umat yang selalu berada dalam petunjuknya. Dengan demikian, kisah Nabi Harun berakhir, namun warisan beliau tetap hidup dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.